Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya pada kali ini. Untuk di video kali ini, saya akan mendemokan project evaluasi akhir semester saya pada mata kuliah jaringan dan pemrograman web. Di video kali ini, saya mau ngajakin teman-teman semuanya, bahkan buat yang mungkin baru pertama kali belajar begitu ya, buat ngelihat gimana sih caranya membangun dan menguji sebuah API backend ya yang ada di dalam sebuah aplikasi ya seperti itu dengan menggunakan Node.js, Express dan TypeScript. Jadi seperti itu. Oke, nggak usah lama-lama teman-teman, kita langsung aja buka VS Code di sini ya. Nah, teman-teman fokus ke sebelah kiri dulu ya. Jadi di sini ini adalah arsitektur folder yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi arsitektur folder ini saya menerapkan prinsip arsitektur yang terpisah, teman-teman. Nah, semua codingan utama ya itu masuk ke dalam folder bernama src atau source, teman-teman. Ini dia. Di dalam folder src ini ada beberapa folder ya. Ada beberapa folder lagi seperti config, controller, database, lalu ada middleware, ada model, ada root, ada service, ada utils ya, dan ada validator. Ini adalah utamanya, teman-teman, codingan utamanya. Saya masukkan ke dalam folder yang namanya src, teman-teman. Dan juga ada app.ts, ada index, ada server juga ya. Oke, saya akan menjelaskan singkat aja terkait folder-folder ini, teman-teman. Jadi yang pertama di sini ada config, teman-teman ya. Jadi config ini ya tugasnya itu untuk urusan koneksi database, teman-teman. Jadi di config seperti itu. Lalu ada controller ya. Jadi controller itu bertugas sebagai pengatur lalu lintas data ya. Jadi lalu lintas data itu semuanya dikontrol ya oleh mahasiswa.controller.ts ini, teman-teman. Selanjutnya ada database ya. Nah, untuk database yang saya buat ini adalah codingannya di MySQL ya. Jadi kita buka MySQL, teman-teman, sini. Nah, codingan ini yang saya buat ya, itu saya copy, teman-teman, dan saya taruh di sini. Tujuannya mungkin ketika saya push di GitHub sebagai portofolio, itu yang melihat portofolio saya juga bisa melihat codingan database ya. Di dalam SQL itu seperti apa codingannya gitu. Jadi seperti itu, teman-teman. Lalu selanjutnya ada middleware ya, teman-teman. Jadi untuk middleware sendiri ya, ini fungsinya itu mirip ya, mirip kayak lapisan penyaring atau jembatan sebelum request masuk ke fungsi utama kita gitu, teman-teman. Nah, jadi di sini saya pakai buat dua hal ya. Pertama itu ada ada not found middleware ya, dimana not found middleware itu buat menghadang kalau mungkin ada orang nyasar ya nyari alamat URL yang nggak ada gitu. Nah, kedua itu ada error middleware. Ini not found, lalu ini adalah error middleware ya. Jadi error middleware itu fungsinya untuk penanganan ya, pusat penanganan error global ya. Jadi kalau
Misalkan nih kalau aplikasi ngalamin masalah semuanya gitu, semuanya itu ditangkap terpusat di sini, biar biar respon ke user itu tetap rapi dan seragam. Nah, jadi seperti itu. Nah, lalu selanjutnya ya, ini ada models, di mana models itu untuk cetak biru datanya. Jadi istilahnya kayak blueprint gitu ya, blueprint dari data aja seperti itu. Ada root ya, di mana ini tuh buat alamat URL-nya ya, dan service ya. Untuk service itu tempat kita nulis perintah SQL murninya, teman-teman. Jadi perintah untuk SQL itu ada di folder service ini. Nah, selanjutnya ada yang namanya utils ya, utils atau utilities ya. Jadi fungsinya ini ya teman-teman, terdapat fungsi-fungsi pembantu yang sering kita pakai berulang ya di berbagai tempat. Jadi seperti itu. Contohnya ada success response ya, buat ngebentuk ini ya, buat ngebentuk apa namanya, format jawaban API yang seragam. Lalu ada async handler, biar kita nggak perlu nulis try catch berulang-ulang di setiap controller gitu teman-teman. Jadi kodenya ini jauh lebih bersih ya, dan nggak duplikasi. Jadi seperti itu teman-teman ya. Lalu ada validator ya, validator. Nah, ini dia validator. Ini sebenarnya fungsinya juga krusial banget ya, yaitu sebagai security, kita bilang security di gerbang awal API kita ya. Jadi sebelum data dari user itu dikirim ke database ya, validator ini bakal ngecek dulu nih, apakah NIM-nya ini beneran angka, apakah namanya kosong atau angkatannya sesuai format. Jadi seperti itu. Kalau datanya ngawur teman-temannya, itu langsung ditolak di sini sebelum bikin database kita crash. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, ini dari folder yang saya buat ini ya, itu tuh tujuannya tuh semisal kalau kita ada error dalam aplikasi itu ya, itu kita nggak pusing nyarinya. Jadi buat software engineer itu nggak pusing ya nyarinya, errornya itu di mana gitu, karena kodenya itu nggak numpuk di satu file teman-teman. Makanya kita buat foldernya ini itu dipisah ya. Jadi untuk memudahkan bagian mana sih yang terdapat error gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Baik, kita lanjut teman-teman ke sekarang kita mau ini ya, saya akan menunjukkan terkait database-nya ya. Oke teman-teman, sekarang kita ke langkah selanjutnya ya, ke penjelasan berikutnya. Sekarang kita coba nyalain servernya teman-teman. Kita klik di terminal ya, kita klik di terminal, lalu kita klik ini teman-teman ya, di sebelahnya A plus ini yang simbol plus, kita ganti ke command prompt teman-teman. Nah, ini kita coba jalankan dengan mengetik npm run dev teman-teman. Kita coba ya. Nah, di sini muncul ya tulisan server berjalan di HTTP localhost 3000 ya.
Artinya aplikasi kita itu sudah siap menerima request, teman-teman. Nah, sebelum kita tes lewat Thunder Client ya. Jadi saya di sini memakai Thunder Client, teman-teman. Extension Thunder Client. Sebenarnya bisa buat bisa pakai Postman juga. Tapi dari awal saya di sini sudah memakai Thunder Client ya. Tapi sebelum kita testing lewat Thunder Client, saya akan kasih lihat dulu ya terkait database ya di MySQL. Ini kalau pertama kali teman-teman buka database MySQL, teman-teman akan diminta untuk memasukkan password dari MySQL-nya ya teman-teman. Jadi usahakan untuk password jangan sampai lupa teman-teman, karena untuk merubah passwordnya sendiri itu kayaknya menurut saya agak ribet gitu ya. Nah, di sini saya sudah membuat apa namanya, membuat database ya, bernama EAS_tenant ya. Nah, dengan tabelnya itu bernama mahasiswa teman-teman. Nah, untuk di kolomnya itu simple aja sih, ada name ya, ada nama, ada jurusan ya, dan angkatan. Nah, saat ini saya belum menjalankan ya untuk apa namanya tabelnya, jadi seperti itu. Setelah mungkin teman-teman yang mau buat ya pertama kali, setelah kalian mengetikkan kode ini di database MySQL ya, kalian klik aja execute teman-teman. Nanti dia akan berjalan, jadi seperti itu. Dia akan jalan, akan running. Dan di bawah sini ya teman-teman, di bawah sini itu dia akan berhasil ya, ada tandanya checklist hijau, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, ini coba saya execute aja teman-teman. Nah, karena di sini saya X ya, karena sebelumnya saya sudah berhasil untuk menjalankan. Ketika kita apa namanya kita execute lagi, maka muncul seperti ini. Ini sebenarnya maksudnya itu sebelumnya udah di execute ya teman-teman. Jadi ketika kita execute kedua kali gitu ya, itu dia muncul seperti ini. Tapi ini sudah jalan kok teman-teman. Ini sudah saya execute sebelumnya. Jadi di sini munculnya seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung aja ya uji kemampuannya seperti apa. Oke teman-teman, kali ini kita akan langsung aja ya untuk melakukan testing API yang sudah saya buat ya di Thunder Client teman-teman. Di sini teman-teman boleh memakai Thunder Client, boleh memakai Postman juga boleh teman-teman. Jadi kalau saya di sini dari awal saya memakai Thunder Client. Untuk fungsinya sebenarnya sama aja teman-teman ya, cuman ini miliknya Thunder Client gitu. Kalau di Postman pun juga sama, kayak gini juga modelnya teman-teman gitu. Oke, jadi kita ya teman-teman akan melakukan beberapa skenario ya. Di sini sudah ada skenario untuk kita melakukan testing API yang sudah saya buat ya. Jadi ada 10 skenario. Kita fokus ke skenario pertama terlebih dahulu ya di sini, yaitu get semua data. Jadi get ini adalah mengambil perintah untuk mengambil keseluruhan data teman-teman ya. Jadi semisal dalam database kita terdapat ada 3 data, ada 10 data. Nah, itu
kita mau narik nih semuanya data dari database tersebut gitu. Nah, itu kita memakai perintah yang namanya get ya, teman-teman. Oke. Teman-teman bisa langsung klik new request atau mungkin kalau teman-teman sudah nyoba gitu ya. Nah, ini kita ini ya, kita hapus tadi. Oke, teman-teman. Jadi bagaimana caranya kita menarik data ya? Sebelumnya kita ke MySQL dulu, teman-teman. Untuk MySQL saya di dalam MySQL ya, teman-teman. Nah, itu ada dua data yang sudah saya input sebelumnya ya, teman-teman. Ada dua data. Dan mungkin teman-teman kalau yang masih bingung ya untuk gimana caranya supaya muncul tabel ini ya, teman-teman tinggal ketik perintah ini ya, code ini, lalu klik execute, teman-teman, maka muncul untuk tabelnya ya. Tapi kalau misalkan teman-teman masih belum menambahkan data ya, di sini keterangannya adalah nol ya, atau kosong gitu. Kita langsung aja ya, teman-teman, di sini. Nah, bagaimana untuk menarik semua data yang ada di database ya. Kita ketik aja, teman-teman, di sini URL-nya adalah http ya, http localhost 3000/api/mahasiswa ya. Untuk URL ini, teman-teman, oh iya, sebelum masuk ke Thunder Client ya, teman-teman harus menjalankan codingannya terlebih dahulu ya, harus running ya di terminal dengan mengetikkan npm run dev ya, sampai muncul server berjalan di http localhost ya. Nah, ini teman-teman copy aja, terus pindahkan ke URL di sini, tambahin /api/mahasiswa itu. Oke, kita coba, teman-teman. Nah, di sini ini sudah terlihat ya, teman-teman, bahwasanya kita menarik data itu sudah sesuai ya, sudah semuanya kita tarik, karena tadi di database kita hanya memiliki dua, maka yang ketarik datanya ya juga dua, jadi keseluruhannya, teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut ke perintah berikutnya ya, teman-teman. Untuk yang kedua, perintah kedua ya, di sini adalah get data berdasarkan ID ya. Oke. Jadi kita akan melakukan perintah, teman-teman, untuk mengambil salah satu data. Misalkan saya akan mengambil data saya aja nih ya, Fahmi Azra Esmiansyah. Teman-teman tinggal ketik slash ya, lalu kita kopikan ID atau NIM ya, karena saya pakai NIM ya. Kita kopikan aja di sini ya, copy paste. Setelah copy ya, ini nggak usah diotak-atik, teman-teman, biarkan get aja karena kita perintahnya masih untuk mengambil sebuah data ya. Oke, kita langsung aja send, teman-teman. Maka teman-teman bisa lihat di sini ya, dengan keterangan sukses true, message-nya data mahasiswa berhasil ditemukan ya. Jadi yang muncul ke user nantinya adalah tulisan ini, teman-teman, data mahasiswa berhasil ditemukan ya. Statusnya adalah 200. Oke, jadi karena kita ngambilnya salah satu data untuk memakai data saya, maka yang munculnya cuma punya saya aja gitu. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke perintah berikutnya, teman-teman.
Oke, teman-teman, setelah kita melakukan dua testing ya di perintah get dan semuanya berjalan dengan baik ya, kita masuk ke perintah berikutnya teman-teman di sini. Nah ini dia ya. Selanjutnya adalah perintah post ya, perintah post data valid. Jadi di post ini nanti ada dua testing ya, ada post berdasarkan data valid dan data tidak lengkap ya. Jadi seperti apa post data valid dan post data tidak lengkap ini teman-teman ya. Oke, kita langsung aja teman-teman ya, kita langsung aja. Yang pertama kita rubah untuk data post teman-teman, kita hapus dulu di sini ya, kita hapus yang di belakang ini ya teman-teman, yang NIM ya, kita hapus, kita kembalikan ke mahasiswa. Nah lalu teman-teman ya, nah misalkan kita menuliskan seperti ini teman-teman, misal saya mau menambahkan mahasiswa lain gitu ya, misalkan namanya Adi Nugroho ya, Adi Nugroho, NIM-nya misalkan 51 gitu ya, karena tadi di database ini teman-teman ya 50 51 gitu kan, kita nambah 1 gitu misalkan. Nah kita coba testing ya teman-teman, kita coba testing, kita send. Maka teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ya, di sini itu statusnya adalah 201 create ya, sukses, data mahasiswa berhasil ditambahkan ya. Jadi teman-teman ketika menambahkan data ini ya, ini sudah berhasil ditambahkan. Kita lihat di database ya. Nah ini masih belum muncul teman-teman, kita klik execute. Nah maka nama Adi Nugroho sudah muncul ya. Oke, seperti itu teman-teman untuk post ya. Lantas bagaimana untuk yang kedua ya teman-teman ya? Yang kedua adalah kita menambah data tapi data ini tidak lengkap. Nah, jadi seperti apa gitu kan? Misalkan teman-teman, angkatan saya hapus ya, kan si Adi ini tidak menambahkan data angkatan, jadi seperti itu. Apa sih respon dari API ini teman-teman ya? Kita klik aja ya, kita hapus tadi angkatannya, kita hapus, lalu kita klik send teman-teman. Jadi ini nggak usah dirubah-rubah ya, kita klik send. Nah maka yang muncul yaitu adalah status 400 bed request teman-teman, status 400 bed request. Artinya ya, data yang kita masukkan tadi ya, data yang saya masukkan tadi itu statusnya adalah fail ya. Nah pesan yang tersampaikan ke Adi Nugroho ini ya, atau mahasiswa, jadi seperti itu, dia akan terlihat nih, data tidak lengkap, NIM, nama, jurusan, dan angkatan wajib diisi. Jadi seperti itu. Karena sedari awal pada dasarnya itu kan kita harus mengisi yang namanya NIM, nama, jurusan, dan angkatan seperti itu. Jadi kalau semisal kita tidak mengisi di salah satunya, jadi seperti itu, maka statusnya adalah fail ya, tidak berhasil, atau bad request, jadi seperti itu. Oke, kita akan ke langkah berikutnya, ke perintah berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, kita tadi sudah testing di perintah post ya. Sekarang kita akan testing di perintah berikutnya, yaitu di perintah put ya teman-teman ya. Jadi put ini adalah perintah update teman-teman. Jadi kita akan mengupdate
data ini ya. Kita misalkan kita ke data pertama ke pertama dulu ya, ke put data valid ya. Jadi data yang valid itu seperti apa sih ya untuk responnya di Thunder Client ini teman-teman. Kita kembalikan lagi 2026. Kita rubah teman-teman ke put ya, kita set, kita send ya teman-teman. Sorry, kita wait. Oh ya, jadi teman-teman, ini saya kira belum ada, datanya sudah ada ya nanti. Oke, jadi teman-teman, untuk di put ini ya, update ya, misalkan kita salah memasukkan jurusan, misalkan Adi Nugroho itu ternyata bukan dari teknik otomasi, teman-teman, dari teknik kelistrikan kapal misalkan. Jadi di dalam KTM-nya itu dia termasuknya jurusan kelistrikan kapal. Nah, bagaimana mengupdate-nya ya? Kita tinggal ganti ya teknik kelistrikan kapal, terus kita rubah di put. Untuk URL-nya tidak usah ini ditambahin ya, bukan tidak usah tapi ditambahi dengan NIM ya, NIM data yang akan kita update. Misalkan NIM-nya Adi Nugroho berikut ya, kita copy paste teman-teman, lalu kita send ya. Oke, statusnya 200 oke ya, sukses, terus message-nya dia data mahasiswa berhasil diperbarui ya. Jadi teknik kelistrikan kapal yang tadinya teknik otomasi gitu ya, kita lihat di database teman-teman, ini kan masih teknik otomasi ya, kita klik execute maka dia akan berubah teman-teman jadi teknik kelistrikan kapal. Oke, selanjutnya ya, kita ke skenario selanjutnya di put ya, yaitu data dengan ID tidak ditemukan. Nah, misalkan teman-teman ya, saya mau mengupdate misalkan Adi Nugroho, ternyata namanya Pratama gitu ya, Adi Nugroho Pratama, jadi kurang Pratamanya gitu. Tapi di sini teman-teman ya, saya salah nih memasukkan NIM-nya gitu. Misalkan 554 gitu ya. Nah, di sini 51, kita nulisnya di sini 54 di URL-nya. Maka responnya seperti apa? Kita coba ya, kita klik send. Nah, maka responnya adalah 404 not found ya. Artinya statusnya dia fail ya. Data mahasiswa yang akan diperbarui tidak ditemukan. Jadi dia tidak bisa menemukan database-nya teman-teman, karena kita memasukkan NIM yang salah ya dari NIM aslinya si Adi Nugroho ini teman-teman. Oke, jadi seperti itu teman-teman untuk perintah put ya, baik itu di data valid maupun ketika kita memasukkan NIM yang salah teman-teman. Kita ke perintah berikutnya teman-teman. Untuk selanjutnya kita masuk ke perintah berikutnya, yaitu adalah perintah delete ya. Ada dua perintah ya, ada dua skenario. Jadi yang pertama adalah delete dengan data valid, yang kedua adalah delete data dengan ID yang tidak ditemukan teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, kita pertama-tama semisal kita mau menghapus Adi Nugroho ini ya teman-teman ya, kita mau menghapus datanya dari database yang ada di MySQL. Pertama kita akan ganti ya ke delete, perintah delete ya.
Oke, di sini ya kita ganti 51. Jadi teman-teman harus mencantumkan NIM-nya ya yang akan dihapus. Oke, kita akan menghapus Adi Nugroho Pratama dari database kita gitu. Kita klik send, maka statusnya adalah oke ya, 200 oke, sukses. Message-nya adalah data mahasiswa berhasil dihapus ya. Maka di database teman-teman ya, kita klik execute, data dari Adi Nugroho Pratama tadi ya hilang ya, datanya nggak ada ya, ganti bertuliskan 000 ya, tidak ada gitu. Selanjutnya delete data dengan ID tidak ditemukan. Nah, sama seperti put tadi ya, cuman ini bedanya kita diperintah delete. Misalkan teman-teman, misalkan kita ganti NIM-nya ya, yang ada di URL ini misalkan 54 ya, terus kita klik send. Nah, dia statusnya 404 not found ya, statusnya adalah fail, dan message yang terbaca ya, message yang dikirimkan ke user, dia bertuliskan data mahasiswa yang akan dihapus tidak ditemukan teman-teman. Jadi seperti itu. Oke. Untuk perintah delete ya, dua-duanya sudah kita coba, kita testing dan berjalan ya. Untuk API kita di perintah delete. Oke, selanjutnya kita masih ada 2 skenario lagi ya, yaitu bagaimana sih kalau rutenya salah terus ID tidak valid ya, misalnya /API nama underscore tabel ABC gitu kan, misalkan teman-teman ya. Oke, kita ke perintah selanjutnya ya teman-teman. Kita untuk delete, semoga teman-teman semuanya paham ya. Oke, baik, kita ke selanjutnya. Untuk selanjutnya teman-teman ya, kita menuju testing yang dua skenario terakhir ya, yaitu yang pertama adalah jika rute salah itu bagaimana respon dari Thunder client ya. Yang kedua, yang terakhir adalah ID tidak valid. Jadi misalnya kan di sini ID kita itu kan memakai NIM ya. Nah, bagaimana kalau misalkan NIM ini kita ganti jadi nama, semisal kayak nama tabel atau kita tulis ABC. Nah, itu responnya bagaimana gitu teman-teman. Yang pertama, kita akan masuk ke rute yang salah ya. Jadi misalkan teman-teman ya, mahasiswa ini kita hapus, terus kita ganti dosen gitu ya. Kita ganti dosen teman-teman. Nah, responnya di di Thunder Client seperti apa? Misalkan kita pilih get gitu ya, kita pilih get, kita klik send. Nah, dia statusnya adalah 404 not found ya untuk responnya teman-teman. Dia statusnya adalah fail. Untuk message-nya dia akan bertuliskan rute /API dosen tidak ditemukan ya, karena dari awal ya itu kita kan dikhususkan untuk mahasiswa gitu, jadi bukan untuk dosen di codingan kita, seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk skenario rute salah kita sudah selesai ya, dalam artian responnya juga sudah benar gitu teman-teman. Sekarang selanjutnya adalah ketika ID tidak ID-nya kita masukkan salah gitu ya, bukan salah sih, kayak kita masukkan terserah lah di ID ini, kita akan pakai NIM ya. Kalau misalkan kita pakai ABCD ya, misalkan seperti itu ABCD. Nah, respon dari Thunder Client ini seperti apa?
Kita coba kita klik send. Nah, dia bakal membaca ya, bakal merespon. Statusnya adalah 404 not found, statusnya fail ya. Message yang dikeluarkan oleh API ke user itu adalah data mahasiswa tidak ditemukan ya. Karena yang harusnya itu NIM ya, kita isi nomor induk mahasiswa, tapi kenyataannya di di ininya ya, URL-nya itu kita ganti ABCD gitu ya. Ternyata responnya nggak bisa gitu. Seperti ini ya responnya. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Semuanya sudah selesai untuk testingnya ya. Semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan skenario. Oke, cukup mungkin itu aja teman-teman ya. Sekian dari penjelasan project yang sudah saya buat terkait REST API ini ya teman-teman ya. Kita semuanya sudah testing dan keseluruhan juga sudah oke gitu ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih yang telah menonton. Semoga teman-teman paham ya untuk penjelasan dari saya terkait API ini teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.